Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua siswa kelas 11 RPL. Ketemu lagi dengan saya, Pak Hari Yulianto. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba belajar praktek untuk membuat kode HTML untuk menampilkan atau membuat tampilan multimedia ke dalam web. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke websitenya nih, tiniru.com books element image and multimedia AMP. Ini ya, di sini kita akan masuk ke websitenya Tiniru. Berikutnya kita masuk ke yang IMG. Untuk image dan multimedia sendiri nanti kita akan belajar banyak sekali dari IMG, video, audio, picture, source, track, map, area, canvas, dan SVG. Oke, yang pertama silakan diperhatikan dulu yang tag IMG, bahwasanya ini tag IMG HTML digunakan untuk menyertakan file gambar image ya ke dalam HTML. Adapun format-format file gambar yang didukung diantaranya adalah JPEG atau JPG, PNG, GIF, SVG, dan BMP atau sejenisnya. Untuk menampilkan file gambar ini menggunakan sintak atau tag IMG src ya. Ini saya perbesar. Ini saya perbesar saja. Di sini untuk sintaksnya adalah IMG src. Ini files ini adalah nama folder, sunflower file JPG ini adalah nama gambar, dan JPG adalah extensionnya atau tipenya. Kemudian ada keterangan alt itu nanti adalah alternate. Begitu kita mendekatkan kursor, kita mendekat pada link tersebut, dia akan muncul tulisan seperti itu. Oke ya, sekarang kita akan mencoba menjalankan file image. Kita klik jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang di sebelah kiri ini adalah online editornya. Kita bisa membuat file-file atau kode-kodenya di sini. Nanti hasilnya ada di sebelah kanan. Oke, kita akan mencoba menjalankan. Tadi dari yang ini sudah ada. Untuk gambarnya, berhubung kita praktek di websitenya tiniru.com, maka kita tidak perlu merubah. Ini nanti untuk file gambar kita mengambil dari websitenya tiniru.com. Oke, untuk ini kita coba, jangan sampai lupa bahwasannya yang pertama urutannya untuk HTML5 ini pakai tag doc tipe HTML, karena nanti HTML5 itu akan mengecek doc tipenya tipe apa, seperti itu. Berikutnya ada title yang sudah biasa kita lakukan. Ini ada head, ada title, slash title. Ini untuk title adalah judul ya, judul nanti di atas ini. Berikutnya adalah body. Ini semua konten akan ditampilkan di dalam body. Jadi kalau kalian nanti membuat coding di luar body, maka tidak akan ditampilkan. Image src, ini nama filenya, nama ini HTTP, ini berarti online, HTTPS /tiniru.com file. Nah, ini tiniru.com adalah nama hosting domainnya. Terus ada folder, sunflower tipenya, ini nama filenya, alternate, diakhiri dengan /body dan HTML. Sekarang kita jalankan. Nah, otomatis dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ini kita kalau membuat seperti ini, misalkan kita nanti kita rubah filenya seperti ini, kita jalankan kosong karena dia tidak menemukan. Nah, ini ya. Sekalian lihat, ini kosong karena apa? Nama file gambarnya tidak ada. Oke, coba kita masukkan lagi, kita jalankan.
Oke, ini yang pertama untuk menampilkan gambar atau image menggunakan kode HTML. Mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita akan kembali dulu. Oke, kita lanjutkan untuk ini ya, untuk penjelasan dari image tadi. Yang pertama, ini atribut-atribut pada tag img atau image adalah, yang pertama itu ada global atribut, yang kedua ada event atribut, yang ketiga nanti ada src. Ini merupakan atribut utama pada tag img, digunakan untuk memberikan alamat URL lokasi file gambar. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ini merupakan lokasi penyimpanan file gambar tersebut. Berikutnya ini alt tadi, ini atribut alt digunakan untuk memberikan alternatif tag. Nah, jadi begitu kita dekatkan untuk gambar tadi, kita contohkan ya, dia akan muncul alternatif tagnya. Alternate tag ini harusnya muncul di sini, bunga matahari. Oke. Berikutnya ini ada width. Width itu digunakan untuk mengatur lebar gambar widthnya. Sekarang kita akan mencoba lebar gambarnya kita buat ya. Kalau tadi ini jalankan seperti ini, sekarang kita akan eksekusi menggunakan width. Ini widthnya, width sama height-nya kita buat di sini. Width-nya, width dth sama dengan, kita kasih 50%, coba width-nya. Nah, width itu artinya lebar, ini otomatis dia akan menampilkan hanya 50% dari lebarnya, ini lebar dari layar. Oke ya, untuk width. Berikutnya ini ada height. Height ini digunakan untuk mengatur tinggi gambar. Nilai pada atribut height itu berupa angka. Ini jadi berisi angka ya. Ini tadi kita mencoba menggunakan 50%. Misalkan kita tidak 50%, kita mau menggunakan 200 atau 100, tidak ada masalah. Kecil sekali ternyata. Kita rubah menjadi 300, kita jalankan agak besar seperti itu ya. Jadi untuk format width-nya seperti itu, tetapi saya biasanya lebih senang menggunakan persen. Dia langsung persentase layar seperti itu. Width, setelah itu ada height. Height itu untuk tingginya. Kita 50% juga. Nah, height-nya coba kita cek penulisan height-nya. Ini ya height, kita coba betul enggak nih penulisannya, udah betul ya, 50%. Nah, ini 50% harusnya height-nya dari gambar. Oke, kalau ini kita buat 100, berarti dia nah seperti ini. Kita langsung eksekusi di sini. Height-nya 50%. Nah, 50 ya ini persen. Ternyata tidak mau dia di sini. Kita harus pakai width-nya saja. Oke. Untuk format height-nya tidak didukung atau tidak direspon. Oke, berikutnya kita akan ke sini, yaitu use map. Ini untuk use map biasanya digunakan seperti map atau peta. Jadi nanti bagian-bagian ini seperti sini biasanya kalau kita berikan use map atau koordinatnya, dia akan berupa gambar tangan atau link untuk
diklik biar bisa mengakses ke halaman tertentu, biasanya seperti itu. Nah, ini untuk mengambil sebagai client side image map. Nah, ini gambar dengan area yang dapat diklik. Karena ini untuk penggunaannya kita masih jarang atau tingkat lanjut, kita belum menggunakan ini maupun ini. Nih ya, ini nanti kita akan pelajari di lain kesempatan. Jadi yang perlu diperhatikan untuk latihan kita atau praktek kita di awal seperti ini, untuk menampilkan gambar saja, jadi nanti lebar dan lain sebagainya. Ini untuk gambar image ya. Berikutnya ini ada video. Ini tadi kalau sudah, berikutnya ada video. Tag video ini digunakan untuk menyertakan video pada halaman web. Untuk saat ini format file video yang didukung hanya MP4, WebM, dan OGG. Nanti seperti ini format penulisannya. Oke, kita akan mencoba mengcopy atau menjalankan script saja. Ini ya, kita mencoba menjalankan script yang sudah ada seperti ini, kita akan jalankan. Oke, berhubung ini adalah online, dia akan ngecek dulu ke websitenya tiniru.com, file sunflowerfield.mp4, apakah dia ada. Nanti ini akan mengecek dulu. Nah, ini ya. Oke, dia masih muter. Karena ini online, dia butuh koneksi internet yang lumayan. Jadi nanti tipenya hampir sama seperti tadi, penulisannya hanya di dalam body. Kalau video menggunakan video control. Widthnya, lebarnya berapa? 300. Oke, untuk atributnya ini seperti tadi, ada src itu sumbernya, source-nya, width untuk mengatur ukuran lebar video, height ini untuk mengatur ukuran tinggi video, autoplay ini digunakan untuk membuat video otomatis diputar ketika video telah siap. Ini ya, ini ternyata ini sudah siap videonya, tetapi ini buffering internet kita yang agak lemot. Berikutnya digunakan kontrol. Ini tadi menggunakan kontrol ini adalah digunakan tag kontrol, berfungsi untuk mengaktifkan tombol kontrol pada video seperti play, pause, pengatur suara, dan lain sebagainya. Di sini kan ada ini ya. Ini ada play dan stop. Berikutnya ada loop, ini berulang. Sesuai namanya loop, ini artinya dia mutar, akan memutar berulang-ulang. Ada mute untuk menghilangkan suara pada saat video diputar. Ada poster, ini poster itu di depan saya, ini seperti gambar yang sebelum video ini diputar, nanti posternya apa, seperti ini. Terus berikutnya ada preload, ini loadingnya, jadi nanti preloadnya bisa di setting dari sini. Oke, lumayan lemot ya untuk image, untuk video. Coba video kita buat ke 200 saja. Nah, lebih kecil ya, 200 atau 100 juga boleh, biar irit eksekusinya. Terus widthnya berarti kita mencoba masukkan height-nya, karena tadi di sana ada perintah bisa height, kita gunakan 50. Apakah kecil ya, kita gunakan 100. Oke, agak besar ini height-nya. Begitu untuk width dan height-nya. Ini untuk format video. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti
kalian bisa mempraktekkan dengan mengunjungi website ini, terus bisa kalian otak-atik, bisa kalian oprek untuk codingnya, misalkan mau menampilkan apa dan sebagainya, bisa dicoba sendiri. Oke, mungkin ya dari materi image dan video ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kalian berikan keterangan di video tutorial yang akan saya upload di YouTube. Ini banyak sekali, ini bisa kalian lakukan sendiri, bisa kalian praktekkan sendiri untuk file-file atributnya. Oke, untuk tutorial awal mungkin tuh yang bisa kami buat atau kami sampaikan. Selebihnya nanti silakan kalian praktek sendiri. Ini banyak sekali ya, tidak hanya multimedia, jadi nanti kalian bisa membuat semua yang pelajaran tentang HTML dasar di sini. Oke, mungkin tuh yang bisa kami sampaikan. Nanti kita ketemu di video atau pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.